Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Safara Sandria dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Selaparang dan juga Kerajaan Bima. Awal terbentuknya, Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pendirinya yaitu Sayyid Zulkarnain atau biasa disebut Sheikh Abdurrahman. Karena sumber-sumber tentang berdirinya kerajaan ini sangat sedikit, namun para ahli meyakini bahwa kerajaan ini mengalami dua periode. Periode pertama yaitu Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri antara abad ke-13 sampai 14. Sedangkan periode kedua yaitu Kerajaan Selaparang Islam yang berdiri pada abad ke-16. Masuknya agama Islam ke Lombok pertama kali disebarkan oleh Gaus Abdur Razak. Kebijakan pemerintahan. Pusat pemerintahan Kerajaan Selaparang pernah dipindahkan ke daerah pedalaman, yaitu di Desa Selaparang. Kabarnya perpindahan ini dikarenakan untuk memperkuat sektor agraris dan juga meningkatkan luas daerah. Kemudian setelah dipindahkan, kerajaan ini menjadi berkembang. Politik. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh baik di darat maupun di laut. Buktinya yaitu dapat mengusir Belanda yang akan memasuki wilayah tersebut pada tahun 1667 sampai dengan 1668 Masehi. Namun kerajaan Selaparang harus rela mengorbankan salah satu wilayahnya yang dikuasai Belanda yaitu Pulau Sumbawa. Ekonomi. Setelah pertempuran tersebut, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijakan baru, yaitu membangun kerajaannya dan memperkuat sektor agraris. Dan mereka juga meningkatkan pengawasan daerahnya karena dari tempat yang baru tersebut, mereka dapat lebih leluasa mengawasi wilayah pantai mereka. Sosial. Agama Islam masuk melalui perdagangan. Mula-mula pedagang datang untuk berdagang, kemudian banyak di antara mereka yang bertempat tinggal menetap, bahkan mendirikan perkampungan-perkampungan. Para pendatang dengan suku Sasak mengadakan hubungan saling menghormati. Selanjutnya budaya. Lombok dapat menciptakan sendiri aksara Sasak. Para penjaganya mengarang, mengubah, mengadaptasi atau menyalin ke dalam lontar-lontar Sasak. Pujangga juga banyak menyalin dan mengadaptasi ajaran-ajaran sufi para wali songo. Hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi. Runtuhnya, kerajaan ini berakhir pada tahun 1740 setelah ditaklukkan oleh gabungan kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjargetas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang. Raden Arya Banjargetas ditengarai berselisih pendapat dengan rajanya soal posisi pasti perbatasan antara wilayah Kerajaan Selaparang dan Pejanggi. Kerajaan Selaparang dapat ditaklukkan hampir tanpa perlawanan. Pusat Kerajaan Selaparang hancur rata dengan tanah, dan raja beserta seluruh keluarganya mati terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Khana Putri Rahyana. Saya berasal dari kelas 1047 nomor absen 28. Di sini saya sebagai anggota kelompok 10 akan membacakan tentang Kerajaan Bima, mulai dari awal kebangkitan sampai runtuhnya Kerajaan Bima. 1. Awal terbentuknya Kerajaan Bima. Kerajaan Bima terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat dan didirikan pada sekitar abad ke-13. Pendiri Kerajaan Bima adalah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima. Awalnya Kerajaan Bima terbagi dalam beberapa kekuasaan yang pimpinan wilayahnya disebut Cuhi. Mereka itu membentuk federasi dan mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Dalam kepergiannya ke Kerajaan Medan di Jawa Timur, Sang Bima mengirim putranya, Indra Zamrud dan Indra Kumala ke Kerajaan Bima. Kemudian Indra Zamrud dinobatkan menjadi Raja Bima yang pertama. 2. Kebijakan pemerintah. Kerajaan Bima menggunakan gelar Rama kepada para sultannya. Sultan diberi wewenang untuk menjadi pemimpin dan pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan, Sultan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadinya. Pemerintahan Sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Ketiga, politik. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam. Sejak itu terjalin hubungan erat antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Goa.
Lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bonggaya. Setelah itu, kerajaan Bima terus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan. VOC akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaan. Ekonomi kerajaan Bima sangat berkembang di segi pertanian, peternakan, dan perikanan. Raja Indra Zamrud juga mengembangkan bidang peternakannya, yaitu kuda, kerbau, sapi. Dalam kitab Negara Kertagama, kerajaan Bima disebut sudah memiliki pelabuhan besar pada 1350. Animisme yang merupakan sebutan dengan Marafu. Dalam perkembangannya, kepercayaan ini terdesak oleh agama Kristen dan Islam. Orang Donggo yang menjadi suku asli Bima hidup dari bercocok tanam dengan sistem peladangan yang berpindah-pindah. Oleh karena itu, rumah mereka pun juga berpindah-pindah. Terakhir, runtuhnya kerajaan Bima. Pada tahun 1906, Sultan Ibrahim dipaksa menandatangani kontrak politik yang bertujuan menghapus kedaulatan kerajaan Bima oleh Belanda. Isi perjanjian ini antara lain Bima mengakui wilayahnya menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. Sultan tidak boleh mengadakan kerjasama dengan bangsa Eropa lain, dan Bima harus membantu Belanda bila sedang berperang, dan Sultan dilarang menyerahkan Udin meninggal dunia. Di samping itu, sebelumnya Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi bagiannya. Kini Bima menjadi wilayah Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hanya ini saja yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.